Halo cat lover, jumpa lagi dengan aku Bi. Di video seputar anabul kali ini, kita akan bahas tentang bahaya kutu bagi anabul kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini agar kita bisa saling berbagi info tentang seputar anabul kita. Anabul, yang artinya anak bulu, adalah istilah atau sebutan lucu bagi hewan peliharaan seperti kucing atau anjing. Begitulah para pecinta anak bulu menyebutnya untuk hewan peliharaan yang menggemaskan ini. Yuk mari kita bahas dari mana asal kutu itu. Kutu pada hewan anabul bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari lingkungan sekitar, hewan lain, dan bahkan diri sendiri. Kutu dapat menempel pada hewan melalui kontak langsung dengan hewan lain yang terinfeksi. Karena kutu dapat berpindah dari satu anabul ke anabul lain melalui bersentuhan langsung bulu mereka, seperti saat bermain atau berinteraksi. Lingkungan yang kotor dan lembab, serta tempat tidur atau area bermain yang tidak bersih. Area yang sering ditempati anabul yang kotor, lembab, dan jarang dibersihkan menjadi tempat ideal bagi kutu untuk berkembang biak. Biasanya, kutu dapat hidup di lingkungan sekitar anabul, seperti tempat tidur, karpet, furniture, dan area bermain mereka. Hewan liar seperti tikus dan kucing liar pun juga bisa menjadi sumber kutu. Kontak dengan hewan-hewan ini dapat menyebabkan kutu berpindah ke anabul kita. Terkadang manusia pun juga bisa menjadi perantara kutu, terutama jika sering bersentuhan dengan hewan yang terinfeksi. Kutu dapat menempel pada pakaian atau tubuh manusia dan berpindah ke anabul peliharaan kita. Bahkan tempat perawatan hewan seperti salon hewan atau tempat penitipan hewan atau klinik hewan juga bisa menjadi sumber kutu, terutama jika kebersihan tempat tersebut kurang terjaga. Apa bahaya kutu bagi anabul kesayangan kita? Kutu pada anabul dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, baik bagi hewan maupun manusia. Kutu adalah parasit yang hidup dengan menghisap darah inangnya dan dapat menyebabkan gatal, iritasi kulit, anemia, bahkan infeksi bakteri dan cacing pita. Selain itu, kutu juga dapat menularkan penyakit pada manusia. Gigitan kutu menyebabkan kulit gatal dan iritasi, membuat anabul terus menggaruk dan menggigit area yang terkena, yang dapat menyebabkan luka dan infeksi lebih lanjut, apa yang biasa disebut dengan skabis. Pada infeksi kutu yang parah, terutama pada anabul muda atau lemah, kehilangan darah akibat gigitan kutu dapat menyebabkan anemia. Luka akibat garukan dan gigitan kutu dapat menjadi pintu masuk bagi bakteri, menyebabkan infeksi kulit yang ditandai dengan bisul, borok, hingga keluarnya nanah. Kutu dapat menjadi perantara penularan cacing pita. Jika anabul menelan kutu yang terinfeksi, telur cacing pita dapat menetas dan tumbuh di dalam usus. Beberapa jenis kutu dapat membawa bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit lain pada anabul, seperti penyakit yang disebabkan oleh Bartonella. Lantas, apa bahaya kutu anabul bagi manusia? Gigitan kutu dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit manusia, ditandai dengan bentuk merah, gatal, dan rasa panas. Sama seperti pada anabul, gigitan kutu pada manusia juga dapat terinfeksi bakteri jika luka digaruk. Jika manusia menelan kutu yang terinfeksi, ada resiko terkena infeksi cacing pita. Beberapa jenis kutu dapat membawa bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, seperti tifus murina. Kutu kucing tidak bisa terbang, gerak sangat cepat dan bisa melompat jauh, sehingga terlihat seperti terbang. Kutu memiliki kaki yang kuat dan berotot yang memungkinkan mereka melompat hingga 150 kali panjang tubuh mereka. Meskipun kecil, mereka bisa melompat hingga 15 cm secara vertikal dan 33 cm secara horizontal. Ingat ya, jangan memencet apabila menemukan kutu kucing. Tak jarang kita kadang bilang menemukan kutu kucing suka gemes gak sih? Sangat tidak disarankan untuk memencet kutu kucing karena bisa menyebabkan penyebaran bakteri dan telur kutu, serta meningkatkan resiko infeksi pada kucing dan manusia. Memencet kutu hanya menghilangkan satu kutu, sementara kutu lain dan telurnya tetap ada, membuat masalah berlanjut.
Kutu kucing membawa bakteri dan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Memencet kutu dapat melepaskan bakteri ini ke kulit atau udara, meningkatkan resiko infeksi. Kutu betina membawa telur yang dapat menetas di lingkungan sekitar. Memencet kutu betina dapat menyebarkan telur-telur ini memperparah masalah kutu. Memencet hanya membunuh satu kutu, sementara kutu lain dan telurnya masih ada, sehingga masalah kutu tidak benar-benar teratasi. Kutu yang dipencet bisa meletus dan cairan tubuhnya mengenai kulit atau terhirup, meningkatkan risiko infeksi atau reaksi alergi pada manusia. Bagaimana cara mengatasi kutu anabul? Untuk mengobati kutu pada anabul, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Mulai dari perawatan luar seperti memandikan dengan sampo anti kutu, menyisir dengan sisir khusus kutu, hingga pemberian obat kutu baik secara topikal, tetes, maupun oral, minum. Selain itu, penting juga untuk membersihkan lingkungan sekitar anabul, seperti tempat tidur dan kandang, serta menjaga kebersihan rumah secara keseluruhan. Mandikan dengan shampoo anti kutu. Gunakan shampoo yang diformulasikan khusus untuk membunuh kutu pada anabul, yaitu shampoo yang mengandung permethrin atau pyrrherin untuk membunuh kutu pada hewan. Setelah dimandikan, sisir bulu anabul dengan sisir kutu untuk mengangkat kutu yang tersisa. Aplikasikan obat tetes anti kutu pada tengkuk atau belakang leher anabul, sesuai petunjuk dokter hewan atau pada kemasan produk. Jika investasi kutu parah, konsultasikan dengan dokter hewan untuk mendapatkan obat kutu oral yang tepat. Bersihkan lingkungan sekitar anabul. Cuci bersih tempat tidur, selimut, dan semua barang yang sering digunakan anabul dengan air panas. Kutu sering bersembunyi di celah-celah lantai, karpet, dan sofa. Sedot debu secara rutin untuk menghilangkan kutu dan telurnya. Jika diperlukan, semprotkan insektisida yang aman untuk hewan peliharaan di area sekitar rumah, terutama di tempat-tempat yang sering dihinggapi kutu. Untuk pencegahannya, kita bisa gunakan kalung anti kutu. Kalung anti kutu dapat membantu mencegah kutu menempel pada anabul. Hindari kontak dengan hewan liar. Batasi interaksi anabul dengan hewan liar yang mungkin membawa kutu. Periksa bulu anabul secara rutin. Memeriksa bulu anabul secara berkala untuk memastikan tidak ada kutu yang menempel. Ada beberapa tips yang lain untuk mengusir kutu. Selain produk kimia, ada juga beberapa produk alami yang bisa digunakan untuk mengusir kutu, seperti minyak telon atau cuka apel, dengan pengenceran yang tepat. Setelah memegang anabul atau membersihkan lingkungan mereka, cuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran kutu. Dengan perawatan yang tepat dan konsisten, Anda dapat membantu anabul terbebas dari kutu dan menjaga kesehatan mereka. Untuk para cat lovers, semangat terus dalam menyayangi dan merawat kucing-kucing kesayangan. Ingatlah bahwa cinta dan kesetiaan mereka adalah anugerah yang tak ternilai. Teruslah berbagi kebahagiaan dan menciptakan momen indah bersama mereka. Kesabaran merawat kucing mengajarkan kita tentang arti sebenarnya sikap sabar dalam mencintai. Bagi kalian pencinta anabul yang mau request atau bertanya tentang seputar merawat anabul kesayangan, bisa tulis di komen untuk membahas di video selanjutnya, agar kita bisa berbagi info tentang merawat anabul kesayangan kita. Sampai jumpa lagi di video seputar anabul lainnya.